Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Ismiah, NPM 2190101111186. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data, letak data, dan juga penyebaran data. Yang pertama ada pemusatan data. Pemusatan data itu mencakup rata-rata atau yang biasa dikenal dengan MEAN. Kemudian ada modus dan juga median. Yang pertama, MEAN. MEAN atau rata-rata merupakan nilai yang mewakili kumpul, yaitu nilai yang kurang, nilai yang lebih, dan nilai itu sendiri. MEAN dari sekumpulan data yaitu jumlah dari kumpulan bilangan dibagi banyak bilangan tersebut. Contohnya, MEAN dari 8, 9, 6, 7, dan 10 adalah 8. Caranya yaitu semua data ditambahkan kemudian dibagi dengan jumlah data itu sendiri. Misalnya 8 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 10 itu hasilnya 40. Kemudian data yang tertera ada 5. Jadi 40 dibagi 5 sama dengan 8. Cara itu untuk data tunggal seperti X1, X2, X3, dan seterusnya. Dengan menggunakan rumus X per sama dengan jumlah XI per N. X per yaitu rataan hitung, kemudian N yaitu banyaknya data, kemudian untuk XI yaitu data ke I, yang kemudian untuk rumus daftar distribusi frekuensi tunggal seperti contohnya ada data 80 frekuensinya 3, kemudian di 73 ada 5, 90 ada 2, 82 ada 4, 95 ada 1. Maka rumusnya adalah menggunakan X per sama dengan jumlah frekuensi XI per jumlah FI. Kemudian ada modus. Modus yaitu nilai yang paling banyak muncul dalam kumpulan suatu data atau bila dilihat dalam data berbentuk tabel. Modus merupakan nilai dengan frekuensi terbanyak dalam suatu data. Misalnya ada data 78, 80, 85, 62, 93, 80, 60, 67, 78, 78, dan 85. Jika dibuat menjadi tabel akan seperti itu. Kemudian cara menghitung yaitu tinggal melihat nilai yang paling banyak muncul di antara data tersebut, di mana yang ada dalam contoh tersebut ada 78 sebanyak 3 kali. Kemudian untuk menentukan modus dalam bentuk daftar distribusi frekuensi kelompok dibutuhkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kelas modus. Yang kedua, menghitung panjang kelas yang disimbolkan P, menghitung batas bawah kelas yang disimbolkan B. Kemudian frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas dengan titik tengah yang kurang dari sebelum titik tengah kelas modus yang disimbolkan D1. Kemudian frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas dengan titik tengah yang lebih dari sesudah titik tengah kelas modus yang disimbolkan D2. Kemudian memasukkan dalam rumus modus sama dengan B plus P kali D1 per D1 ditambah D2. Misalnya ada contoh seperti data dalam tabel. Nilai 41 sampai nilai 50 itu ada 3. Yang kemudian rata-ratanya adalah 45,5. Kemudian cara menghitungnya yaitu yang pertama sesuai dengan langkah-langkah yang ada dalam di samping tabel, menentukan kelas modus. Kelas modus yang paling banyak datanya yaitu ada 71 sampai 80. Kemudian menentukan batas bawah kelas yang disimbolkan B. Di sini ada 70,5. Kemudian menghitung panjang kelas yang disimbolkan P. Di sini ada 10. Angka 71 sampai 80 itu ada 10 frekuensi. Kemudian menentukan D1. D1 yaitu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas dengan titik tengah yang kurang dari sebelum titik tengah kelas modus yang
ada 25 dikurangi frekuensi 15, yaitu ada 10. Kemudian D2-nya, titik tengah yang lebih dari sesudah titik tengah kelas modus. Di sini ada 25 dikurangi 20, yang hasilnya ada 5. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus B plus P dikali D2 per D1 plus D2 sama dengan B-nya di sini ada 70,5, kemudian P-nya ada 10, kemudian D1-nya ada 10, D2-nya ada 5. Jadi hasilnya 77,17. Kemudian yang selanjutnya ada median. Median sendiri merupakan nilai tengah dari kumpulan data yang sudah diurutkan dari terkecil sampai terbesar. Cara menentukan media itu mudah. Contohnya untuk data tunggal dengan banyak datanya ganjil, ada X1, X2, X3, X4, X5. Di sini diambil sama-sama dari data terdepan dan data terbelakang. Kemudian data tengahnya itu yang disebut dengan median. Yakni seperti contoh itu ada X3. Kemudian cara menentukan data tunggal dengan banyaknya data genap. Misalnya ada X1, X2, X3, X4, X5, dan X6. Dan di sini yang menjadi posisi di tengah-tengah adalah X3 dan X4. Caranya menentukan median yaitu dengan rumus X3 ditambah X4 per 2. Contohnya yaitu dalam bentuk angka. Misalnya dalam datanya itu ganjil. Contoh dalam video ini yaitu 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9. Di sini ada 7 data. Kemudian data yang paling tengah yaitu ada angka 7, yakni mediannya 7. Kemudian untuk data dengan data genap, di mana contohnya ada 6, 6, 7, 7, 7, dan 8. Di sini yang menjadi X3 dan X4 yaitu angka 7. Seperti pada rumus tadi, X3 plus X4 dibagi 2 sama dengan X3 dan X4 di sini ada angka 7, kemudian dibagi 2, yang hasilnya 14 dibagi 2 sama dengan 7, maka mediannya adalah 7. Kemudian untuk menentukan median dalam bentuk daftar distribusi frekuensi kelompok dengan cara mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, temukan letak kelas median dengan cara melihat kelas mana yang mencapai setengah dari jumlah frekuensi. Kemudian yang kedua, hitung panjang kelas yang disimbolkan dengan P. Kemudian hitung batas bawah kelas yang disimbolkan dengan B. Kemudian tambahkan kolom tabel frekuensi kumulatif karena dalam rumus akan ada frekuensi kumulatif sebelum kelas median yang disimbolkan FK. Kemudian perhatikan frekuensi pada kelas median yang disimbolkan FM, lalu masukkan dalam rumus median sama dengan B plus P dikali 2N dikurangi FK per FM. Langsung saja di sini ada contoh tabel, ada nilai 31 sampai 40 dan seterusnya. Langkah pertama yaitu temukan letak kelas median dengan cara melihat kelas mana yang mencapai setengah dari jumlah frekuensi. Kemudian menentukan nilai dari P. Di sini panjang kelas yang ditemukan yaitu ada 10. Kemudian menghitung bawah kelas yang disimbolkan dengan B. Sebab di sini frekuensi yang paling banyak ada di data 61 sampai 70, maka menghitung bawah kelas yaitu 61 dikurangi 0,5 sama dengan 60,5. Kemudian perhatikan frekuensi pada kelas median yang disimbolkan FM. Banyaknya data yang ada pada masing-masing kelas 31 sampai 40 yaitu 31, 32, 33, 34 sampai 40 yaitu ada 10 data yang kemudian panjang kelas yang lainnya mengikuti. Ukuran letak data biasanya dinyatakan dalam bentuk fraktil. Fraktil merupakan nilai-nilai yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi beberapa bagian yang sama.
Ukuran letak data terdiri dari kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama ada kuartil. Jika sekumpulan data dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak, sesudah disusun menurut urutan nilainya, maka bilangan pembaginya disebut kuartil. Dalam kuartil dikenal istilah kuartil pertama atau Q1. Kemudian kuartil kedua, Q2 atau mediannya. Yang kemudian ketiga ada Q3 atau kuartil ketiga. Untuk data tunggal dengan banyak datanya ganjil, maka caranya yaitu urutkan data terlebih dahulu, kemudian cari letak kuartil dengan rumus letak kuartil sama dengan datum ke n+1/4. Barulah dapat ditentukan nilai kuartilnya. Misalnya seperti pada gambar di bawah, yaitu n data terurut, data diurutkan terlebih dahulu, kemudian ada Q1, Q2, Q3. Q1 itu merupakan kuartil bagian bawah, Q2 kuartil bagian tengah, dan kuartil atas itu menempati pada Q3. Kemudian n dibagi 4 dari data. Desil yaitu bilangan pembagi yang membagi kumpulan data yang nilainya telah diurutkan dari bilangan terkecil sampai terbesar menjadi 10 bagian. Untuk menentukan data tunggal, yang pertama data telah diurutkan terlebih dahulu, kemudian cari letak desil. Rumusnya yaitu letak desil sama dengan datum ke I kali n+1/10. Barulah dapat ditentukan desilnya. Misalnya contoh soal desil data tunggal. Tentukan desil ke-7 dari data 350, 400, 450, 550, 600, 600, 600, 650, 700, dan 750. Berhubung data tersebut sudah urut dari terkecil sampai terbesar, jadi langsung saja kita mengarah kepada rumusnya. Di sini ada 10 data. Langsung dimasukkan ke dalam rumus letak D7. Karena kita menentukan desil ke-7 sama dengan 7 dikali 10 plus 1 per 10 sama dengan 7/10. Kemudian D7 nya adalah X7 plus 7/10 dikali X8 dikurangi X7 terlebih dahulu sama dengan 600 ditambah 7/10 dikali 650 dikurangi 600, yang kemudian hasilnya ada 635. Kemudian ada persentil. Persentil merupakan bilangan pembagi yang membagi kumpulan data yang nilainya telah diurutkan dari bilangan terkecil sampai ke terbesar menjadi 100 bagian. Kalau desil tadi 10, kemudian yang persentil ini 100. Untuk menentukan data tunggal, yang pertama data telah diurutkan terlebih dahulu, kemudian cari letak persentil. Kemudian ada rumusnya yaitu letak persentil sama dengan datum ke I dikali n+1/100. Barulah dapat kita tentukan nilai persentilnya. Contohnya yaitu tentukan persentil ke-25 dari data sebagai berikut. Letak persentil 25 sama dengan datum ke-25 kali 10 plus 1/100 yaitu 2/3/4. Persentil 25 sama dengan X25 plus 3/4 dikali X3 dikurangi X2 sama dengan 400 plus 3/4 kali 450 dikurangi 400 sama dengan 437,5. Untuk menentukan dalam bentuk daftar distribusi frekuensi kelompok, yaitu yang pertama temukan letak kelas persentil dengan rumus letak persentil I sama dengan I kali n+1/100. Kemudian hitung panjang kelas yang disimbolkan P, kemudian hitung batas bawah kelas yang disimbolkan P, kemudian tambahkan kolom tabel frekuensi kumulatif karena dalam rumus akan ada frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil yang disimbolkan FK. Kemudian perhatikan frekuensi pada kelas persentil yang disimbolkan FM. Kemudian masukkan nilai dalam rumus persentil sama dengan P plus P dikali in plus in per 100 dikurangi FK per FP.
ini yaitu bisa data dari 1, 2, 3 sampai seterusnya. Ukuran penyebaran data ini mencakup jangkauan data, jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, dan juga simpangan baku. Yang pertama, jangkauan data atau range. Dengan menggunakan range, maka dapat diketahui gambaran secara kasar tentang variasi suatu distribusi data. Nilai range ini sangat kasar karena tidak mempertimbangkan nilai-nilai yang lain selain nilai ekstrimnya. Menurut Rahmat dan Supriyanto 2015, halaman 76, jangkauan data merupakan selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum pada suatu data. Untuk data tunggal, di sini ada 4 data, Xmin, kemudian ada data yang lainnya, kemudian yang paling akhir sendiri itu Xmax. Kemudian untuk data yang tengah-tengah itu masuk ke dalam rumus range sama dengan Xmax dikurangi Xmin, atau data paling maksimal, data paling besar dikurangi data paling kecil. Contohnya, misalnya kita disuruh menghitung jangkauan data dari 7, 6, 5, 3, 8, dan 9. Kemudian cara menghitung range-nya adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesar di sini ada angka 9, kemudian yang terkecil di sini ada 3. Maka tinggal dihitung. 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Kemudian untuk data kelompok ada 2 rumus atau 2 cara. Cara yang pertama yaitu menghitung nilai tengah tiap kelas dengan nilai terkecil dan terbesar. Jangkauan datanya adalah selisih antara nilai tengah pada kelas dengan nilai terbesar dan nilai tengah pada kelas dengan nilai terkecil. Rumusnya di sini adalah range sama dengan XI kali max dikurangi XI kali min. Misalnya di sini tertera data berat badan siswa di suatu kelas. Ada 40 sampai 42, 43 sampai 45, 46 sampai 48, 49 sampai 51, dan data berat badan 52 sampai 54. Di sini berat badan paling tinggi adalah 52 sampai 54. Kemudian berat badan paling rendah ada 40 sampai 42. Cara menghitungnya adalah kita tentukan dan hitung dulu berat badan tertinggi, yaitu dengan cara XI max sama dengan 52 ditambah 54 per 2, yang mana hasilnya adalah 53. Begitu pula caranya pada berat badan terendah. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Hasil dari perhitungan yang sudah kita tentukan tadi tinggal dimasukkan ke dalam rumus range XI max dikurangi XI min, dimana yaitu data di sini ada 53 dikurangi 41 sama dengan 12. Kemudian data yang kedua atau cara yang kedua untuk menghitung data kelompok, dimana di sini menghitung batas bawah kelas dengan nilai terendah dan batas atas dengan nilai tertinggi kelas pada data tersebut. Jangkauan datanya adalah selisih antara batas bawah kelas dengan nilai terendah dan batas atas dengan nilai tertinggi. Rumusnya yaitu range sama dengan BA I max dikurangi BB I min. BA yaitu batas atas dan BB sama dengan batas bawah. Batas atas di sini ada 52 sampai 54 yang menjadi BA, atau kemudian BB-nya ada 40 sampai 42 karena dia termasuk berat badan yang terkecil atau terbawah dalam data tersebut. Langsung kita masukkan ke dalam rumus. Dalam cara ini untuk menentukan batas bawah dan batas atas itu dikurangi dan ditambah dengan selisih data. BA-nya 54 ditambah 0,5. Kemudian BB-nya ada 40 dikurangi 0,5, yang kemudian BA-nya 54,5 dan BB-nya 39,5. Maka jangkauan datanya di sini ada 15. Kemudian ada jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil.
Jangkauan antar kuartil merupakan selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah, sedangkan simpangan kuartil adalah setengah dari jangkauan antar kuartil. Kemudian simpangan kuartil merupakan transformasi dari jangkauan kuartil yang digunakan untuk menjelaskan variabilitas karena semi kuartil lebih fokus pada pertengahan atau 50% dari distribusi, sehingga kondisi kurang dipengaruhi oleh skor yang ekstrim. Kemudian di sini ada data 6 data atau data genap X1, X2, X3, X4, X5 dan X6. Yang menjadi kuartil 1 di sini ada X2. Kemudian yang menjadi kuartil tengah atau Q2 itu ada X3 dan X4. Kemudian yang menjadi Q3 ada X5. Di sini ada data genap, maka yang menjadi Q2 adalah kedua data tersebut yang berada di tengah. Kemudian untuk Q1-nya itu satu data sebelum Q2, yang kemudian Q3-nya adalah satu data setelah Q2. Untuk menentukan QR yaitu rumusnya Q3 dikurangi Q1. Di sini adalah jangkauan antar kuartil, kemudian untuk QD yaitu di sini simpangan kuartil. Contohnya seperti pada data tunggal. Contoh nilai ujian 15 mahasiswa ada 8, 5, 6, 7, 7, 9, 8, 9, 6, 8, 9, 7, 5, 4, 8. Tentukan jangkauan kuartil dan simpangan kuartilnya. Yang pertama adalah kita harus mengurutkan data tersebut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kita tentukan Q1, Q2, Q3, QR, dan QD atau jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Untuk menentukan Q1, Q2, dan Q3 yaitu kita urutkan terlebih dahulu. Kemudian kita hitung berapa data yang ada pada soal tersebut. Di sini ada tulisannya 15 mahasiswa, berarti data yang tertulis ada 15. Kemudian data yang paling tengah setelah diurutkan itu menjadi Q2. Kemudian data sebelum Q2 itu menjadi Q1. Kemudian data setelah Q2 itu adalah Q3. Di sini Q1-nya adalah 7. Q2-nya adalah 7. Data sebelum 7 ada 6. Kemudian untuk Q3-nya ada 8. Maka untuk menentukan jangkauan antar kuartil kita langsung masukkan ke dalam rumusnya saja, yaitu Q3 dikurangi Q1, di mana Q1 ada 6 dan Q3 ada 8, sama dengan 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Kemudian untuk menentukan simpangan kuartil, rumusnya adalah setengah dikali 3 Q3 dikurangi Q1, sama dengan 1/2 atau setengah dikali 8 dikurangi 6. 8 dikurangi 6 sama dengan 2, maka 1/2 dikali 2 sama dengan hasilnya 1. Kemudian ada simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah rata-rata hitung nilai absolut simpangan. Untuk menutup kekurangan dari nilai range, maka bisa dihitung nilai simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata memperhitungkan nilai-nilai lain selain nilai ekstrim distribusi data. Untuk data tunggal ada rumus yang atas, dan untuk data frekuensi kelompok menggunakan rumus bawah. Misalnya di sini ada contoh untuk disuruh menentukan simpangan rata-rata dari data 9, 7, 5, 5, 8, dan 8. Ekspernya yaitu 9 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 8/6. Mengapa? Semua data itu dimasukkan untuk dijumlah terlebih dahulu, kemudian dibagi jumlah data yang ada, dimana di sini hasilnya ada 42/6 sama dengan 7. Kemudian SR-nya yaitu kita buat di sini ada harga mutlak. Kita menggunakan rumus sesuai dengan rumus simpangan rata-rata, yaitu kita jumlahkan data
sebut terlebih dahulu, seperti dalam rumus SR sama dengan jumlah XI per X per dibagi N. Di sini sama dengan ada data 9 tadi, ada data 9 dan rata-ratanya ada 7, maka 9 dikurangi 7, kemudian ditambah harga mutlak 7 dikurangi 7, ditambah harga mutlak 5 dikurangi 7, ditambah harga mutlak 5 dikurangi 7, ditambah harga mutlak 8 dikurangi 7, ditambah harga mutlak 8 dikurangi 7. Kemudian hasilnya tersebut dibagi N sama dengan 1,14. Sebab di sini ada harga mutlak yang tertera sebab di sini ada harga mutlak yang dipakai dalam rumus, maka hasil yang aslinya menjadi negatif dia berubah dan harus menjadi positif. Kemudian untuk data kelompok, misalnya kita disuruh untuk menentukan simpangan rata-rata dari data berikut. Ada tabel yang menunjukkan berat badan siswa dan kita disuruh untuk menghitung atau menentukan simpangan rata-rata. Kita yang pertama mencari rata-rata tersebut dahulu. Misalnya ada berat badan 60 sampai 62, itu frekuensinya 5. Maka rata-rata dari data tersebut itu ada 61. 63 dan 63 sampai 65, maka rata-rata dari data tersebut ada 64. Kemudian ada data 66 sampai 68 dan kita mencari rata-rata dari data tersebut ada 67. Kemudian data 69 sampai 71, kita menemukan rata-rata data tersebut adalah 70. Kemudian data yang terakhir 72 sampai 74 dan rata-rata dari data tersebut adalah 73. Kemudian tinggal kita menghitung FIXI atau frekuensi rata-ratanya. Tinggal kita kalikan tabel yang ada pada sebelumnya. Di sini FIXI-nya dari data 60 sampai 62 ada 305, sebab 61 dikalikan dengan 5. Kemudian data yang kedua ada F-nya 18 dan X-nya 64 dikalikan sama dengan 1152. Kemudian yang ketiga ada 42 sama 67 dikalikan jadi hasilnya 2814. Kemudian data 69 sampai 71 frekuensinya ada 27 dan rata-ratanya ada 70. Maka hasilnya 1890. Kemudian yang terakhir ada data 72 sampai 74. Di sini frekuensinya ada 8 dan rata-ratanya ada 73 dan dikalikan sama dengan 584. Kemudian kita jumlah biar gampang. Yang hasilnya ada 6745. Kemudian kita disuruh untuk menentukan harga mutlak XI dikurangi X per. Kita menentukan X per-nya dulu. X per-nya itu rata-rata atau mean dengan cara jumlah FIXI per jumlah FI, dimana di sini jumlah dari FIXI adalah 6745, kemudian dibagi dengan jumlah frekuensi data, atau di sini ada 100, maka hasilnya 67,45. Lalu kemudian kita hitung kepada harga mutlak atau tabel keempat. Dari cara menghitung simpangan rata-rata untuk tabel frekuensi kelompok, kita masukkan XI-nya terlebih dahulu. Di sini ada 61, kemudian dikurangi dengan rata-ratanya tadi yaitu 67,45 yang hasilnya 6,45. Begitu pula sampai seterusnya. Kemudian untuk tabel yang terakhir yaitu kita disuruh untuk menjumlahkan frekuensi dikali dengan harga mutlak dari XI dikurangi X per. Di sini yaitu frekuensinya ada
yang pertama ya, 60 sampai 62, frekuensinya ada 5 yang kemudian dikalikan dengan harga mutlak XI dikurangi X per 66,45 yang hasilnya 32,25. Dan kemudian cara ini diteruskan sampai pada tabel yang paling bawah. Jika dijumlahkan ada 226,5. Kemudian kita langsung masukkan ke dalam rumus simpangan rata-rata, yaitu SR sama dengan jumlah F harga mutlak XI dikurangi X per atau MEN atau rata-rata per N, sama dengan di sini ada jumlahnya tadi 226,5 dikurangi 100 yaitu jumlah datanya yang ada pada data tabel tersebut, di mana hasilnya ada 2,265. Kemudian simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan baku ini paling banyak digunakan dalam ukuran penyebaran data. Dengan menggunakan simpangan rata-rata, hasil pengamatan penyebaran sudah memperhitungkan seluruh nilai yang ada pada data. Namun karena dalam perhitungan menggunakan nilai absolut, maka tidak diketahui arah penyebarannya, sehingga perlu digunakan simpangan baku karena simpangan baku memuat nilai pangkat 2 dari skor simpangan. Simpangan baku merupakan ukuran penyebaran yang paling teliti. Untuk menentukan data tunggal, tinggal kita memasukkan ke dalam rumus SB atau simpangan baku sama dengan akar jumlah XI dikurangi X per pangkat 2 dibagi N per 1. Dan kemudian untuk daftar distribusi kelompoknya, kita menggunakan rumus akar jumlah FI kali XI dikurangi X per atau MEN rata-ratanya pangkat 2 per N dikurangi 1. Di sini ada berat badan mahasiswa, ada berat badan 60 sampai 62, 63 sampai 65, 66 sampai 68, 69 sampai 71, 72 sampai 74. Kemudian kita disuruh untuk menentukan standar deviasi atau simpangan bakunya. Caranya hampir sama dengan simpangan rata-rata tadi, cuma di sini kita memasukkan dalam rumus yang berbeda. Karena kita tadi sudah menghitung cara menentukan XI, FI, XI-nya yang ada pada simpangan rata-rata, tinggal kita mengubah dari tabel keempat atau kurung XI dikurangi X per atau MEN. Caranya yaitu XI-nya ada 61, kemudian MEN-nya ada 67,45 seperti yang tertera tadi di atas. Maka tinggal kita kurangi. Berhubung yang simpangan rata-rata menggunakan harga mutlak, maka jika hasil dari perhitungan tersebut bernilai negatif, maka dia menjadi positif. Yang apabila dalam simpangan baku ini menggunakan hanya kurung saja dan bukan harga mutlak, maka jika kita menghitung dan hasilnya adalah negatif, kita tetap memperhitungkan sebagai bilangan negatif. Dimana dari data 60 sampai 62, ketika kita menghitung XI-nya dikurangi X per-nya, itu ketemu 6,45. Kemudian ketika kita menghitung data 63 sampai 65, XI-nya ada 64, kemudian rata-ratanya ada 67,45, jika dikurangi yaitu min 3,45 sampai seterusnya. Kemudian kita menentukan XI kurangi X per pangkat 2. Maka hasil dari tabel sebelumnya langsung saja kita pangkatkan 2 atau kita kalikan 2, yang mana hasilnya seperti pada tabel yang tertera. Kemudian untuk langkah yang terakhir yaitu frekuensi atau frekuensi. Kemudian langkah yang terakhir yaitu frekuensi dikalikan XI dikurangi X per pangkat 2 atau frekuensi dikalikan tabel yang sebelumnya, dimana
data 60 sampai 62 berat badan mahasiswa itu frekuensinya ada 5. Lalu kemudian tabel keempat ada 41,6025 yang mana hasilnya jika dikalikan ada 208,01025. Begitupun sampai pada berat badan yang paling atas atau paling tertinggi, yaitu 72 sampai 74 menggunakan cara-cara seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Lalu kemudian untuk mempermudah kita total menjadi 848,75. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus simpangan baku, di mana yaitu akar jumlah FI dikali XI per X per pangkat 2 dibagi N dikurangi 1 sama dengan akar 848,75 per 100 dikurangi 1 sama dengan 2,93. Berikut presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.